ya. NPWP itu kan tidak hanya bagi orang, juga bagi badan, kan begitu ya. Nah, jadi itu wajib. Nah, permasalahannya, ya, apakah si pelaku usaha mikro ini ketika punya NPWP harus bayar pajak? Harusnya, Bu. Nah, ada ya, ada yang enggak. Kenapa? Kan ada di situ PTKP, pengusaha tidak kena pajak, ya, untuk berapa PTKP sekarang ini? Berapa? 4 per bulan atau 54 per tahun. 54 per tahun ya. Nah, kalau si pelaku usaha mikro itu tidak dalam jumlah tersebut, ya berarti kan dia tinggal laporkannya nihil. Yang tidak ada tanggungan dari Pak 54. Ya, tidak ada tanggungan. Kalau ada tanggungan apa lagi kan? Saya kemarin juga kuliah notariat ada belajar juga tanggungan 1 berapa, tanggungan 2 berapa kan? Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu diedukasi, Pak. Saya pikir kurang ya kalau edukasi ke pelaku usaha mikro itu ya. Betul. Iya kan? Nah, ya jadi ya itu pertama. Terus kemudian PPh final 0,5%, ya kan? Untuk jumlah 4,8 miliar per, iya, pelaku kan 4,8 miliar per tahun kan. Nah, ini juga perlu diedukasi gitu loh. Ya. Sebenarnya mereka bukannya nggak mau, tapi nggak tahu, ya kan? Nah, kira seperti itu ya. Nah, ini juga walaupun misalnya nggak 4,8 miliar Pak. Iya. Walaupun misalnya omset kita kecil, tapi kalau kita tetap bayar, tapi cuma 0,5%. Iya, cuma 0,5%. Nah, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya ya saya juga nggak melakukan usaha ya, tapi bisa kelihatan lah ya, sebenarnya nggak berat juga kan begitu. Nah, ini yang perlu di literasi ya. Terus kemudian penjenaran perizinan ya. Nah, ini kalau kayaknya ribet katanya, harus isi ini, harus isi itu ya. Nah, ini kan sekarang juga saya dengar kemarin tuh ada mengisinya itu melalui online ya kan. Nah, itu juga harus diedukasi juga para pelaku usaha itu. Mungkin perlu satu workshop atau apa khusus untuk penghitungan pajak, pembayaran dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian di pasal 111 ya di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pengaturan terkait dengan SAU ya, tidak lagi sebagai objek pajak ya, sisa hasil usaha ya. Kalau di ketentuan sebelumnya kan SAU itu dipajakin kan. Nah, ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini pasal 111 itu dikecualikan ya. Jadi SAU itu sebenarnya uang anggota yang dititipkan di koperasi ya. Nah, itu dikecualikan, jadi tidak lagi menjadi objek pajak. Nah, yang keenam terkait dengan bantuan dan perlindungan hukum ya. Nah, ini kita atur di dalam ya. Tidak hanya pemerintah pusat, Bu, tapi pemerintah daerah, stakeholder nanti bekerja sama dengan para advokat yang tergabung dengan Posbakum dan lain sebagainya, sehingga para pelaku usaha mikro ini mereka dilindungi ya. Ada yang mendampingi lah, kira-kira seperti itu ya, dari mulai membuat perjanjian, dari mulai perlindungan hakinya ya, kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan mereka juga dibantu dalam konteks pendampingan advokasi dan lain sebagainya ya. Nah, pemerintah prioritas penggunaan DAP dan alokasi khusus bagi pengembangan UKM. Nah, ini nanti alokasi anggaran ke daerah itu lebih disinkronkan lagi, sehingga nanti nggak sendiri-sendiri ya. Perindustrian kemarin saya dengar ada 300 miliar DAP-nya ya. Terus kemudian dari kementerian-kementerian, sehingga sebenarnya harus dipul itu, sehingga nanti penggunaannya itu jelas ya, untuk penggunaan apa. Terus kemudian produk UMKM prioritas dalam penggunaan barang dan jasa ya. Pemerintah
minimal 40%, Bu. Ya. Jadi nanti di LKPP itu, yaitu kepada pelaku usaha mikro kecil itu dialokasikan 40%. Nah, tentunya ini kan angka-angka yang memang indah, tapi ketika diaplikasikan akan sulit. Bagaimana pelaku usaha mikro udah dislotin 40%, ternyata barang-barangnya bukan tidak sampai, belum terkurasi dengan baik, kan begitu ya. Misalnya barangnya tidak tersandar. Nah ini ya meskipun dalam undang-undang nanti DPP-nya kita atur ya. Bagaimana pemerintah ini memberikan pendampingan, pelatihan, sehingga barang-barang yang nanti tayang di LKPP misalnya ya itu sudah terstandar ya, sudah bisa bisa digunakan lah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian terkait dengan infrastruktur publik ya. Nah, nanti di rest area, bandara, pelabuhan, stasiun ya, itu diberikan dialokasikan ya tempat promosi dan pengembangan usaha sebesar 30%. Nah, kemarin perhubungan ada tanya, Pak, itu 30% dari mana? Gitu kan. Ya, 30% dari area komersial. Bukan 30% dari semua, kan gitu. Misalnya penyelenggara jalan tol nih, Pak, ya, mengalokasikan 30% ya di daerah sini nih, ya kan. Nah, ya kan. Jadi kita ini UMKM ya 30% dari area yang sudah disediakan tersebut. Gitu. Nah ini masalahnya kan memang tempat ya. Kalau bisa di jalan tol sudah jelas kita bisa lihat ya. Nah tempatnya itu jangan di tempat-tempat yang tidak strategis ya. Dia juga harus berdampingan dengan pelaku usaha yang besar ya, anchor tadi ya, beberapa kopi, fried chicken dan lain sebagainya yang memang orang engage kan. Kalau misalnya hanya pelaku usaha mikro saja, orang juga mohon maaf jangan mampir juga ya. Tapi kalau misalnya di situ ada tadi saya bilang kopi, fried chicken dan lain sebagainya, tapi di sebelahnya juga ada yang pelaku usaha mikro kecil juga ya, itu mungkin jadi daya tarik ya. Itu dari segi lokasi, itu dari segi kebersihan ya, produk layanan juga harus diperhatikan. Nanti juga di EPP-nya kita atur ya, mereka itu dapat pelatihan ya, terus kemudian juga mereka juga harus bisa scaling up, tidak hanya di situ bertahun-tahun tapi juga bisa berkembang ya. Terus kemudian kita juga atur ya biaya 30% maksimal ya. Nah, ini juga ada pertanyaan, kok beda sih pelaku usaha mikro bisa 30% ya, yang lain enggak. Jadi 30% itu maksimal biaya, misalnya biaya per tahun itu 1 juta ya, dia harus bayar itu hanya 300.000 ya. Nah, ketentuannya adalah bahwa yang dilakukan di situ hanya sifatnya promosi ya, dan pengembangan usaha. Dia tidak jualan secara tidak jualan secara umum misalnya. Kalau dia mau beli banyak silakan ke tokonya di dalam kota misalnya, seperti itu. Jadi etalase saja. Ya, gua jualan itu kasihan yang lain kan. Kalau hanya seperti itu. Jadi dia ruang promosi. Nih, display Bu, betul. Ini ada barang nih Bu, ya kan begini. Oh, taste boleh ya kan. Oh ya, mana? Oh di dalam kota. Ya, Bapak nanti mampir ya ke jalan ini, di sini, segala macam. Jadi sebenarnya hanya tempat promosi dan pengembangan usaha ya. Nah pertanyaannya, Pak, boleh nggak semua produk itu di situ? Ya enggak lah. Misalnya di bandara misalnya hanya produk-produk, misalnya kalau sini apa sih Pak? Ini produk bukan pempek misalnya, ya kan? Pempek ya, pelang ya segala macam. Nah itu aja, nggak mungkin misalnya dari daerah saya
apa namanya tuh Bika Ambon misalnya, kan nggak mungkin Bika Ambon ada di sini kan. Nah, atau misalnya bakpia ada di sini, nah itu nggak mungkin juga, ya. Nah artinya promosi itu justru mempromosikan khas daerah. Iya, nggak mungkin Jeleika itu bolu Jeleika itu kan kalau dari Medan tuh, nah Jeleika, ya, boleh juga ada di sini, ya. Kok bisa ada di sini kan, bingung juga. Nah, jadi mempromosikan produk-produk lokal. Ini bendara boleh ada durian bu, nanti didenda lagi kayak hotel. Nah, ya, jadi itu 30% tuh maksimal dan setuju ya lah Kementerian Perhubungan. Ya. Terus kemudian untuk koperasi ya minimal 9 orang, ya rapat anggota dan luring, koperasi syariah, ya buku daftar anggota secara tertulis. Ini udah jam berapa nih? Udah jam makan belum nih? Belum. Nah ini rumusnya gimana di MC? Saya habisin sampai jam 12 dulu baru tanya jawab atau bagaimana? Jam 12 ya? Ya. Soalnya kayak tapi harus banyak pertanyaan, harus banyak masukan ya. Janji kalau enggak saya habisin sampai jam 12 aja nih. Hah? Jangan. Saya ntar pulang masalahnya. Biar seru dan banyak kan? Karena bisa banyak. Iya, banyak. Tapi kan waktunya juga ada Pak. Nah, sampai jam 12 ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Terus. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Vicky tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur kemudahan pendaftaran berusaha ya, memberikan pembebasan biaya pendaftaran berusaha baik usaha mikro dan kecil, mikro dan meringankan biaya. Jadi nanti untuk pendaftaran itu ya itu dibebaskan pelaku usaha mikro. Nanti dia punya NIB ya, itu dia udah berlaku sebagai perizinan tadi yang saya sebut ya, sebagai sertifikasi SNI, izin usaha dan halal ya. Kemudian mulai dengan perizinan tunggal dan penyelenggaraan prosedur melalui OSS ya. Terus kemudian NIB ya sebagai perizinan tunggal ya. Terus kemudian produk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh UMKM itu yang dikecualikan. Nah, yang kedua kemudahan mendirikan perseroan terbatas. Pendirian perseroan oleh UMKM cukup didirikan oleh 1 orang. Ya. Saya dari UKM. Nah, pendirian badan hukum rasul untuk yang diberikan keringanan biaya. Mungkin sebab 3 tahun ini. Terus kemudian yang ketiga, nanti yang saya masuk. pembukaan akses pembiayaan lebih luas bagi UMKM melalui fasilitas pemerintah pusat. Terus tidak hanya akses, sekarang kegiatan UMKM juga dapat dijadikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Vicky benar bahwa kesulitan para pelaku usaha mikro ini kan memang dalam hal jaminan. Nah, KUR juga ada beberapa bank yang memang minta jaminan juga ya. Nah, iya. Nah, di Cipta Kerja ini kan memang ada pengaturan terkait dengan non kolateral bagi pelaku usaha mikro ya, tidak ada jaminan. Tapi memang konteks di sini ada kredit program sebenarnya. Ya, tidak untuk yang umum ya. Nah, hanya kredit program. Ya, contoh misalnya program-program yang dari pemerintah misalnya kayak KUR dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh pelaku usaha mikro itu tanpa ada jaminan. Ya. Terus kemudian saya pikir ini semua ya udah ya. Udah tadi saya jelaskan di 9 terus yang RPP-nya aja. Yang RPP-nya ada nggak di situ ya? Nah ini lanjut. Nah ya, nah di dalam RPP
Cipta Kerja ini ya, itu sebenarnya yang menyangkut kita itu ada dua ya, Undang-Undang 25 tahun 192 tentang perkoperasian, Undang-Undang 20 tahun 2015, dan Undang-Undang sektor terkait ya, AMDAL, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, perseroan terbatas ya, dan lain sebagainya ya, lingkungan hidup, pangan, ya, penanaman modal ya. Nah, kemarin ada arahan ya. Jadi kalau konteks klaster koperasi dan UKM itu kan dari pasal 85 sampai 104 ya. Tapi ternyata di klaster-klaster lain itu juga ada mengatur terkait koperasi dan UKM ya. Dari seperti yang disampaikan saya sampaikan tadi, undang-undang sektor terkait itu ada juga mengatur ya. AMDAL ada ya, perseroan terbatas ada, perindustrian dan sebagainya. Dan kesepakatannya bahwa RPP yang akan kita susun ini adalah RPP Omnibus Koperasi dan UKM ya. Jadi nanti semua terkait dengan pelaksanaan yang berhubungan dengan koperasi dan UKM itu kita atur di dalam PP kita, PP Koperasi dan UKM ya. Bapak Ibu coba bayangkanlah berapa beban yang harus kita kita pikirkan ya untuk merumuskan ini ya. Belum lagi kemudahan berusahanya, belum lagi nanti dari jaminan produk halalnya ya, belum lagi nanti yang risk based analysis-nya itu untuk pelaku usaha yang basis resiko yang rendah dan lain sebagainya ya. Nah, ini sedang kita susun teman-teman, meskipun kami di sini tapi teman-teman juga di kantor dan di beberapa tempat ikut rapat ya, khusus untuk mencari masukan ya terkait dengan penyusunan RPP kita ini. Lanjut. Nah, beberapa isu strategis ya dari rancangan peraturan pemerintah ya terkait dengan koperasi. Kalau di koperasi ini kan sebenarnya tidak banyak ya. Jadi sebenarnya ada 4 pokok bahasan ya, dari pendiri yang 9 orang, rapat anggota secara daring dan luring ya, daftar buku anggota secara elektronik dan syariah ya. Nah, ini kita atur nanti dalam PP-nya. Sebenarnya tidak banyak karena kita menjaga juga ya, itu jangan nanti tumpang tindih dengan aturan di RUU perkoperasian ya. Nah, ini yang terkait dengan koperasi 9 orang itu nggak banyak kita atur ya. Dia hanya kita atur terkait pendirian itu dihadiri oleh pendiri secara langsung ya, tapi itu bisa daring dan luring. Contoh misalnya dia mendirikan di satu tempat itu bisa 5 orang misalnya, seperti itu ya. Tapi yang 4 lagi secara Zoom misalnya itu bisa. Yang penting mereka hadir secara baik secara visual maupun secara langsung ya. Itu untuk pendirian ya. Terus kemudian terkait dengan laporan ya, laporan secara elektronik ya. Apa? Visual juga bisa Pak ya? Ya, visual bisa. Nanti tanda hadirnya kan ada tuh kalau kita di Google. Kalau dulu kan legalnya kan pakai Ya. bahasa minimal. Ya. Nah, itu juga kita coba atur nanti ya. Mungkin nanti ada form yang dikirim ya, terus kemudian ditanda tangan ya. Tetap harus cap basah ya. Nanti itu kan dikirim melalui pos ya ke ya, tetap ada, tapi untuk pendirian itu bisa melalui virtual ya, seperti itu memudahkan lah ya. Jangan sampai dalam kondisi begini ini kita masih memakai pola-pola yang lama ya. Terus kemudian hal yang terbarukan Bu, jadi nanti kan yang kita bangun sistem ya, sistem pelaporan
itu berguna dalam hal untuk mengawasi koperasi. Ya, jadi sistem itu nanti ya itu dapat diakses oleh semua koperasi. Ya, nanti semua koperasi itu menyampaikan laporannya, ya, baik laporan kegiatan apa usahanya, laporan keuangan, ya itu akan disampaikan secara sistem. Ya, dan sistemnya akan kita bangun. Ya. Terus kemudian ada juga kita atur terkait dengan pemulihan usaha koperasi. Ya, nah ini di banyak beberapa koperasi, contoh kemarin di Garut kan ada beberapa pelaku koperasi itu kena banjir, ya. Nah, kena banjir, mereka tidak bisa melakukan usaha lagi, ya terus kemudian mereka perlu recovery usaha. Nah kita atur juga di situ apa yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun daerah dalam hal pemulihan daripada usaha koperasi yang terdampak tersebut. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya, ya, nah ini terkait dengan UMKM dan inkubasi. Jadi sebenarnya inkubasi ini masuk juga dalam pengaturan UMKM, ya, tapi kami pisahkan karena memang inkubasi ini penting, ya, dilakukan terutama bagi pelaku usaha mikro ataupun wirausaha baru. Ya. Mereka itu belum bisa berkompetisi, belum bisa bersaing, ya. Masih perlu adanya pendampingan sehingga kita atur pengaturan terkait inkubasi ini cukup detail juga di dalam RPP, ya. Terus kemudian terkait dengan alokasi tempat usaha tadi saya sudah sampaikan, ya, 30%. Ya, 30% ini kita mau koperasi itu sebagai agregator. Ya, jadi nanti pengelola jalan tol itu bekerja sama dengan koperasi. Ya. Nah, koperasi ini anggota-anggotanya ada pelaku usaha mikro di situ. Jadi nanti ada daya tawar, ya, antara si pengelola jalan tol dengan koperasi, ya. Nah, jadi nggak langsung nih si UMKM ke si pengelola, tapi dia harus melalui koperasi. Ya. Nah, itu kita atur juga di situ. Terus kemudian ada pengaturan terkait dengan standarisasi layanan, ya, standarisasi produk, ya. Terus kemudian terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya, sehingga nanti tempat usaha si pelaku usaha mikro ini itu bisa di standarisasi lah, tidak ada yang di bawah standar tersebut, ya, jelek, kotor, ya, tidak menarik dan lain sebagainya. Nah, ini kita atur juga di dalam PP kita. Terus kemudian dan alokasi fisik dan non fisik, ya. Nah, ini bisa bisa melalui pendampingan, bisa melalui fisik juga, ya, seperti itu. Terus kemudian advokasi hukum, ya. Nah, ini perlu kita atur juga, ya. Ini tidak hanya peran daripada pemerintah, ya, tadi itu juga pemerintah daerah dan stakeholder, ya, pelaku si lawyer, ya, terus kemudian posbakum, ya, dan akademisi dan lain sebagainya, ya. Terus pemberdayaan, ya, ini ada terkait kriteria, ya. Nah, kriteria ini kan memang jadi hal yang krusial. Kenapa? Di dalam Undang-Undang 20 kan sudah kita rubah, ya, dari aset dan omset. Terus kemudian ada diskusi, sebenarnya kriteria di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup banyak, Pak. Ya, dari mulai aset, omset, penjualan tahunan, terus kemudian jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, ya, terus kemudian kandungan lokal dan lain sebagainya. Sebenarnya makin kompleks, ya. Tapi kita sudah merumuskan satu kriteria yang umum, yaitu modal, ya, modal usaha. Nah, modal usaha ini bisa kita detect ketika dia mau melakukan pendaftaran, ya. Misalnya dia PT perorangan, misalnya dia di AHU, ya, terus kemudian dia
usaha persorangan dia mengakses NIB, nah bisa kita lihat di situ modalnya seberapa banyak sih. Terus kemudian fasilitasi haki dan kita dorong supaya pelaku usaha mikro itu nanti 0 rupiah. Terus pelaku usaha kecil itu diberikan diskon 50%. Ya. Kalau sekarang kan memang pelaku usaha mikro itu udah dapat diskon ya, dari 1 juta sekian itu cuma 500 sekian. Ya. Tapi ke depan kita mau pelaku usaha mikro itu justru dibebaskan. Terus kemudian pengembangan inkubasi ya secara terpadu dan berjenjang ya. Nah inkubasi ini mungkin dari beberapa teman-teman di sini maupun di ruang Zoom yang dari akademisi ya, ini ada beberapa memang yang punya inkubator bisnis di kampusnya ya. Nah tapi permasalahan sekarang, apakah inkubator bisnis itu harus mempunyai izin? Ya kemarin kita sepakat sebenarnya dia nggak perlu punya izin, tapi hanya cukup terdaftar saja, sehingga kita bisa lihat sebenarnya nanti berapa banyak sih jumlah inkubator yang ada di suatu daerah misalnya seperti itu. Ya terus kemudian inkubasi juga ada beberapa hal yang kita atur ya terkait dengan pengembangan inkubasi, terus kemudian pembentukannya, ya pengembangannya dan fasilitasi yang diperoleh oleh inkubasi ya. Nah, jadi itu mungkin yang secara garis besar ya yang bisa kami sampaikan ya. Kalau detailnya ya mungkin bisa dibaca di dalam RPP-nya ya, di dalam RPP yang sudah kita share ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan ataupun justru masukan. Saya harapkan kalau masukan dari Bapak Ibu sekalian ya bisa disampaikan ke kami ya. Atau nanti kalau tanya jawab nggak apa-apa, kita tanggapi ya, yang bisa kami tanggapi ya, sehingga RPP yang kita susun ini lebih sifatnya lebih mengakomodir semua kepentingan ya. Nah ini waktu sudah jam 12, saya juga udah mulai serak. Saya serahkan kepada MC ya untuk selanjutnya, mungkin nanti jam berapa kita mulai lagi untuk tanggapan dan jawab. Saya persilakan, terima kasih. Demikian rangkaian acara pembukaan sosialisasi rancangan peraturan pemerintah tentang kemudahan perlindungan